berlindung kepada Allah. Itu Pak, Rasulullah SAW itu kena berdasarkan dengan Al-Quran surah Al-Falaq di ayat ke-4. Jadi itu nggak ada masalah. Justru dengan adanya keadaan itu, Allah kemudian mewahyukan surat tersebut, bercerita tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW kena sihir. Jadi kena sihir itu tidak menggagalkan kemudian kenabian beliau. Nah, sedangkan yang ingin dibahas atau yang ingin kemudian dipecahkan atau ingin disampaikan kemudian oleh orang-orang yang menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bagaimana menggugurkan kenabian beliau. Padahal itu tidak sama sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jadi hikmat terjadinya kejadian itu adalah supaya kami umatnya itu harus betul-betul tidak memandang remeh, tetapi menyadari akan adanya kejahatan yang senantiasa mengintai. Jangankan kepada kami, kepada Rasulullah Muhammad SAW saja itu kena. Maka kami harus senantiasa berserah diri kepada Allah. Makanya ayat ini menjelaskan, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau menguasai waktu fajar. Dari mana? Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita, dan dari kejahatan manusia, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, yang kemudian manusia yang dalam hal ini adalah para penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Jadi nggak ada masalah bang. Kalau Rasulullah kena sihir itu pelajaran kepada kami bahwa jangankan kita, Rasulullah aja kena, maka kami umat Islam harus senantiasa berserah diri kepada Allah. Jangan sombong, jangan ponga, jangan merasa diri hebat, tetapi harus bersandar kepada Allah. Jadi kalau Nabi kami kena sihir, sekali lagi itu wajar. Kalau ada yang menghina, ada yang menghujat tentang itu, ya kalau Nabi kami kena sihir itu wajar, maka saya katakan apakah wajar Tuhan dibunuh oleh manusia? Nah itu, silakan. Baik begini Pak. Karena saya berpikir begini, saya tidak akan suatu hal yang memang sifatnya menghujat, tidak. Justru menguatkan saya bahwa ada satu metode yang memang beliau ajarkan dan sampai sekarang juga masih digunakan tentang untuk menolak sesuatu magic atau sihir ini. Dimana yang saya pahami, umat muslim itu mengenal dua metode penyembuhan, yaitu ruqyah dan bekam. Nah, saya titik tolak lagi ke ruqyah. Nah, kenapa? Ini adalah suatu literasi yang memang untuk menghalau serangan sihir atau magic yang sama setan lah atau jin. Apakah ini menyangkut hubungannya ke sana tentang metode suatu penyembuhan melalui bacaan di suatu pemahaman di Quran, begitu Pak Bang Juba? Iya, kalau metode penyembuhan itu juga sudah ada dalam Islam itu bang, sudah diajarkan. Ruqyah itu sudah ada, sudah diajarkan memang. Maka salah satu hikmah itu tadi, betul, adalah pengobatan dengan cara ruqyah untuk mengusir roh jahat pada diri manusia. Ya, memang. Kalau saya berpandangannya ke sana, tidak menistakan. Karena itu ada suatu cobaan di mana seorang pemimpin, apalagi sisa baginda, pasti adalah yang berniat. Jangan kan menyihir, membunuhnya pun banyak, cuman gagal semua. Mungkin ya, karena memang Elohim melindungi dengan
beberapa sifatnya yang agung. Cuman pertanyaan saya hanya berdasarkan kepada literasi bahwa sihir ini pasti akan terkalahkan oleh metode yang memang baginda ajarkan atau yang memang saya akan tanyakan dengan metode ruqyah ini. Karena metode itu yang saya pahami datang dari Jazirah Arab. Jadi saya hanya sedikit menanyakan apakah literasi tentang sihir ini ternyata diobati oleh satu metode tentang ruqyah. Hanya itu yang saya jadi pertanyaan, karena ada beberapa rekan kami di sini yang memang spesialis dalam ruqyah. Beberapa informasi yang saya sampaikan terjadi sesuatu yang memang terhadap Rasulullah atau baginda tentang sihir yang terjadi pada beliau yang dilakukan oleh pihak Yahudi. Mungkin itu aja Bang Juma yang saya pengen tanyakan dari suatu literasi hadis, karena hadis ini saya takutnya hadis palsu, makanya saya tanyakan karena Bang Juma lebih paham. Hanya itu Bang. Iya. Iya, baik. Namun perlu juga saya sampaikan di sini ya, bahwa saya terkait hadis yang menceritakan Rasulullah kena sihir itu kan hadisnya itu jatuh pada posisi hadis ahad. Ya, hadis ahad ini sendiri dalam kaidah ilmu hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam persoalan-persoalan akidah. Sehingga ada beberapa ulama kemudian yang menyatakan dengan pasti bahwasanya terlindungnya Nabi dari pengaruh sihir terhadap akal beliau itu jelas merupakan persoalan akidah yang tidak bisa dibantah kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Artinya kalau sihirnya itu membuat kemudian akalnya rusak atau terganggu, itu mustahil. Karena dalam aspek ini Rasulullah kemudian adalah satu-satunya manusia yang diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi kena sihirnya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan kena sihir sampai dia ada gangguan kejiwaan dan seterusnya, itu mustahil. Kenapa? Karena hadis ahad hanya menghasilkan perkiraan. Perkiraan itu artinya zan bagi orang yang menganggapnya sahih. Sementara bagi orang lain yang memiliki bukti bahwa hadis ahad tersebut tidak sahih, maka golongan ini kemudian sama sekali tidak bisa menjadikan hadis tersebut sebagai hujjah apapun yang terjadi terhadap diri Rasulullah. Ya, maka karena itulah kemudian sihir itu ada, dan kemudian pernah Rasulullah Muhammad SAW itu disihir. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW kena sihir menggugurkan kenabian beliau. Jadi menurut saya hadis tentang tersihirnya Nabi Rasulullah Muhammad SAW ini adalah hadis ahad. Jadi sedangkan hadis ahad ini tidak bisa dijadikan dasar dalam persoalan-persoalan akidah. Seperti itu Bang. Jadi tak ada masalah terkait dengan Rasulullah dengan sihir tersebut. Justru manfaat daripada informasi yang muncul kemudian terkait dengan surah Al-Falaq ini menjadikan umat Islam sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung dari syaitan dengan merujuk kepada keberadaan Allah dengan membaca ayat-ayat dari surah Al-Falaq. Makanya di Islam itu dianjurkan sebelum tidur dan sesudah bangun tidur dianjurkan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas untuk perlindungan kepada segala sesuatu yang jahat kepada Allah. Demikian Bang. Baik, terima kasih informasi Bang Iman. Jadi artinya pengobatan atau penyembuhan secara ruqyah itu memang benar adanya ya, dan memang itu secara informasi kesejarahan itu ada sebagai pengusir orang-orang yang memang terkena gangguan jin. Hanya itu yang saya aman tentang dari surat Al-Falaq itu. Ya, baik. Terima kasih Bang Iqbal. Ya, salam alaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan kalau masih ada. Jadi hadis ahad ini teman-teman, hadis yang
sumbernya hanya satu ya, yang tidak diceritakan oleh sahabat yang lain. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh Salam. si itu aku mau bertanya. Salam kenal Bang Zuma. Saya ini Salam kenal. penonton setia Bang Zuma ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah gara-gara nonton debat Bang Zuma dan rekan-rekan, saya mulai tertarik Belum tidur. juga dengan berdebat ini. Salam kenal Bang, saya dari Bengkulu Bang Zuma ya. Bengkulu, ya, ya. Sumatera Ya, apa itu, Bang? Sumatera Utara bukan? Sumatera bagian selatan. Oh iya, baik. Iya. Abang di Makassar Bang ya? Iya, betul. Iya Bang. Ya Bang, alhamdulillah terima kasih dengan host sudah mengundang saya. Saya memang dari kemarin ini mau ngobrol-ngobrol dengan Bang Zuma ini. Cuman belum ada kesempatan gitu. Ya alhamdulillah Iya, udah Bang, bisa iya. ngobrol malam ini Bang. Insya Allah. Ya saya tinggal di Tangerang Bang. Kalau ada ke Jakarta, boleh kita ketemu-temu Bang. Baik, baik. Insya Allah. Tangerang, dekat Ya, salam- Jakarta. salam, Iya, Salam sama keluarga di sana Bang. baik, baik. Insya Allah. Tangerang itu dekatnya sama Mata. Iya, betul. Kita tetap Malino. semangat ini Iya. mendukung abang-abang nih. Amin. Pokoknya maju terus Bang. Jangan gentar. Ribu kona balak na bulan ramah. Deng kulit. Iya. Mungkin itu aja Bang untuk sementara. Salam Iya, kenal iya. dari saya Bang ya. Sama-sama, Saya nyimak aja Abang. dari bawah. Mas kasih sehat selalu, Bang. Ya Bang. Salam kenal semuanya untuk debater Muslim di sini. Iya. Baik. Saya izin turun dulu Bang Zuma ya dan rekan-rekan ya. Iya, makasih, Bang. Hati-hati di jalan. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita sapa Anda. Anda Kristen atau Muslim? Baik Bang, saya Muslim. Cuman ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bang Zuma, mungkin sebagai seorang Muslim yang baik, atau mungkin saya selama ini saya lihat dari ceramah-ceramah Bang Zuma atau debat-debat yang telah dilakukan, mungkin ilmunya cukup banyak mengenai soal agama, terutama Islam itu sendiri. Saya punya pertanyaan tentang konsep syahadat Bang. Begini, syahadat itu sendiri merupakan kesaksian kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Namun perlu kita ketahui lagi bahwa syahadat itu kan kita bersaksi. Sebagaimana kita ketahui syahadat bersaksi itu kita harus sebagai saksi, kita harus menyaksikan suatu perkara itu atau melihatnya, paling tidak merasakan suatu peristiwa itu. Nah, terus bagaimana dengan konsep ketuhanan ini? Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, namun kita tidak pernah menyaksikan atau melihat secara langsung bahwa wujud dari Tuhan itu sendiri. Bagaimana ya tanggapannya itu Bang? Sekian. Iya, baik. Yang Anda takar barusan itu adalah kesaksian terhadap makhluk, betul? Iya, betul Bang. Ya, sekarang Allah makhluk atau bukan? Kan itu poinnya. Jadi kalau kita umat Islam bersaksi tentang Allah, kita tidak sedang bersaksi tentang makhluk. Jadi tidak bisa kita samakan
antar bersaksi akan adanya makhluk dengan bersaksi akan adanya Sang Khalik. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian itu bukan makhluk. Makanya kita sebagai orang yang beriman kan sudah diajarkan kemudian bagaimana kita ini memahami tentang Tuhan, memahami tentang Allah. Di dalam Al-Quranul Karim sudah dijelaskan kepada kita bahwasanya kita sebagai umat Islam harus memahami bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang mana Tuhan itu tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sama seperti Nabi Musa, yakin akan adanya Allah, tahu bahwa Allah itu ada. Tapi kemudian Nabi Musa minta untuk bagaimana Allah ini memperlihatkan wujudnya, memperlihatkan wajahnya. Allah mengatakan, lantarani, kamu tidak akan sanggup melihat wajahku. Nah, keyakinan akan adanya Allah itu seakan-akan kita melihatnya. Saking yakinnya kita, maka kita itu lebih yakin ketika kita lebih yakin kemudian akan lebih yakin kita ini akan adanya Allah dibandingkan kemudian terhadap sesuatu yang ada di penglihatan kita. Seperti misalnya kecantikan. Kecantikan seorang itu bisa nampak oleh wajah, tapi itu pudar. Berarti kesaksian kita itu masih lemah nantinya ujungnya. Saya bersaksi orang ini cantik, tapi bisa mudar. Apa itu? Rupa-rupanya kesaksianmu itu sekarang nggak berlaku lagi. Kenapa? Dulu kau bersaksi wanita ini cantik, sekarang jelek mukanya. Itu bisa memudar. Tapi orang beriman, kesaksian akan adanya Allah itu tidak pernah pudar. Kenapa? Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Allah tidak akan mengalami sedikit pun kekurangan. Oleh karena itu kemudian persaksian umat Islam itu tidak sama persaksian tentang makhluk. Innama tunziru man ittaba dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Nah, itu poinnya, itu di situ. Kita bersaksi bahwa Allah itu ada, seyakin-yakinnya. Karena kenapa? Alam semesta ini ada, diri kita ada. Makanya di Al-Quran surah Fussilat itu dikatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami, kata Allah, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi dengan melihat diri kita ini, kita sudah yakin Allah itu ada, maka kita bersaksi Allah pasti ada, tidak mungkin tidak. Maka keyakinan Islam harus akal dan hati, kalbu. Nah, sekarang apakah keberadaan sesuatu itu, ini masih tataran makhluk, apakah keberadaan sesuatu itu harus nampak oleh mata? Tidak. Contoh, kita mengakui adanya rasa manis, kita mengakui adanya rasa pahit, kita mengakui adanya rasa pedas, sakit dan seterusnya. Adakah di antara kita yang bisa menunjukkan wujud daripada rasa manis itu? Tak ada. Apakah berarti rasa manis itu tak ada? Tidak mungkin, karena setiap saat kita merasakan adanya rasa manis. Begitulah Allah. Begitulah Allah. Orang yang imannya kuat dengan yakin sepenuh hati, Allah itu ada, maha menyaksikan, maha melihat, maha mendengar, maka meskipun dirinya sendiri, mereka takut bermaksiat. Kenapa? Mereka yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah melihat dirinya. Mereka yakin sepenuh hati apa yang dibisikkan kebusukan dalam hatinya didengarkan oleh Allah. Maka orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah menjaga kalbunya dari niatan yang jahat. Kenapa? Karena dengan niat jahat dalam kalbu Allah tahu. Nah, itu keadaan umat beriman. Kalau saudara kita di luar Islam itu kan mereka tidak beriman, mereka hanya percaya, mereka hanya yakin. Tapi tingkat iman itu hanya ada di Islam. Itu hanya ada di Islam. Di agama lain itu iman itu nggak ada.
Kalau ada orang Kristen mengatakan kami beriman, itu cuma ikut-ikutan. Iman itu hanya ada di Al-Quran. Di kitab mereka itu nggak ada. Sehingga ketika umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah, karena Allah itu tidak makhluk, bukan makhluk, laisa kamislihi syai', maka umat Islam mempersaksikan adanya Allah, meskipun Allah itu tidak makhluk, bukan makhluk. Makanya orang bertakwa itu menjaga diri, lisannya, menjaga perbuatannya dari hal-hal tercela. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Allah itu ada. Nah, yang paling dekat pada diri kita adalah akal. Saya bersaksi bahwa saya punya akal. Salah tidak? Betul. Saya bersaksi, saya punya akal. Nah, orang akan mencari, mana akalmu? Mana akalmu? Saya kok tidak melihat. Di mana akalmu? Kau bersaksi ada akalmu, sementara kamu tidak melihatnya. Apakah berarti orang yang tidak melihat akalnya tidak ada? Apakah berarti karena akalnya tidak dilihat maka orang-orang itu tidak punya akal? Buktinya dia mampu mengurai kata-kata, buktinya dia mampu kemudian berkarya, artinya dia punya akal. Meskipun akal itu tidak dilihat, maka akal itu ada. Maka bersaksi akan adanya sesuatu tidak hanya dengan panca indera, tapi dengan perasaan, dengan pikiran, dengan iman. Contoh, kita tidak pernah melihat Nabi Adam, kita percaya. Kita tidak pernah melihat Nabi Abraham, kita percaya. Kita tidak pernah melihat Nabi Musa, kita percaya. Bahkan kita tidak pernah melihat kaki kita keturunan ketiga ke atas. Bahkan kaki kedua dari bapak mungkin kita nggak pernah lihat, tapi kita yakin mereka ada. Masakan yang menciptakannya itu kita tidak pernah lihat, tetapi kita ragu sementara dialah yang menyebabkan semuanya ada. Yakin tidak percaya kita bahwa yang melahirkan bapak adalah nenek? Yakin dan percaya kita? Yakinkah kita bahwa yang melahirkannya adalah buyut? Pasti yakin. Pernahkah kita melihat mereka? Tidak. Demikianlah Allah. Maka orang beriman cukup bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu sudah mencakup akal dan wahyu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma dari Makabar Bang, host Bang Handi. Mohon izin Bang, bentar Bang. Iya, Ya. naon. Bang Anda mengaku Muslim. Iya. Tapi masuk-masuk Anda Iya. tak ucapkan salam. Saya curiga, jangan-jangan Anda ini jangan-jangan. Saya boleh nanya nggak? Iya, boleh. Abang hafal doa setelah wudhu Bang? Bagaimana? Abang hafal doa setelah wudhu? Pertanyaan saya enggak benar ya? Ya, sabar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Oh ya, benar. Artinya, nggak usah artinya lah. Bang, Gini Bang Andi, wudhu itu kan minimal ya, minimal 5 kali sehari. Al-Ayyubi. Iya. Lulusan dari Kenapa? Wah, saya lulusan alun-alun. Tapi saya hafal Bang, meskipun lulusan alun-alun saya hafal doa setelah wudhu itu hafal saya, hafal. Oke lah, lanjut Bang Andi, Bang Zuma. alun-alun. Maksudnya Bang? Saya ini lulusan dari saya ini lulusan dari pondok pesantren Bang. Kalau mau diuji soal anu juga insya Allah saya bisa.
Cuman di sini posisinya saya agak gugup. Pertanyaan saya itu bukan berarti saya ragu, bukan berarti saya ada maksud lain atau bagaimana. Saya cuman mau mempertanyakan apa yang menjadi kebiasaan saya. Kan biasa diskusi bareng teman-teman saya soal konsep ketuhanan atau konsep apa yang terkait ketuhanan. Pertanyaan-pertanyaan itu ya yang saya ingin sampaikan di forum ini. Mungkin Surilah kiranya sudah bang, signal warna merah itu loh. pada kami bisa pecahkan masalah kami itu. Ya, karena ini diskusi lintas agama ya bang. Ya makasih ya bang. Kurang jelas Ada ya. kita. Dia signal warna merah bang. Iya, sama-sama. Ya, sangat disayangkan ya, mengaku lulusan pesantren, ditanya doa setelah wudhu, kan mudah toh, dibaca setiap hari 5 kali itu minimal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu 5 kali minimal dibaca setiap hari. Lanjut Bang Zuma. Kita sapa dulu Dasbro. Dasbro 430. Selamat malam, Assalamualaikum kalau muslim. Dasbro. Dikit lagi jadi dashboard ya. Depannya mobil. Dasbro 430. Apa kabar? Apa kabar? Selamat malam. Woi Dasbro. Dasbro. Udah tidur kali ya? Dasbro, dashboard mobil. Dasbro 430 monitor. Udah tidur kayaknya. Baru jam berapa sekarang? Jam 10 lewat. Balai Simang, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Balai. Kalau balai itu ikan. Balai Simang. Iya, malam. Kristen muslim bang? Kristen. Nama kok balai, tempatku tuh balai ikan. Lanjut, apa yang kau sampaikan? Balai. Iya, mau nanya. Ya, ya, Bunda. Iya, Bunda. Ya silakan bang. Mau nanya dong. Lah balai. Iya, Silakan. iya, mau nanya dong terkait penyalipan. Ya, silakan. Ya, ada guru kami, Itu, ada ya. Bang Zuma. Silakan tanya lah. Iya, Bang Zuma, mau nanya dong itu kalau menurut Bang Zuma itu yang disalib Yudas apa Yesus, Bang Zuma? Yang disalib itu orang terkutuk pengganti Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dibilang orang terkutuk, Bang? Ya, karena Paulus sendiri mengatakan begitu, karena ada yang ingin dijual, ke Roma, Yunani, yaitu hukum-hukum Tuhannya harus di-stopkan. Karena kalau hukum Tuhan itu tidak di-stopkan, maka orang Roma, orang Yunani tidak akan pernah bisa menerima ajarannya. Begitu. Keinginan untuk menjadikan kemudian dewa mereka sebagai penerus daripada sembahan-sembahan mereka itu ingin digantikan dengan yang bernama Yesus. Makanya mereka mencari akal bagaimana caranya supaya Yesus ini laris. Lahirlah konsep manusia terkutuk di atas tiang salib untuk menghentikan semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Itu yang terjadi tuh. Makanya nanti ujung-ujungnya yang dijual apa?
kematian orang ini untuk menebus dosa. Seperti itu. Ya benar. Tapi emang tujuannya kan buat disalib ya bang ya. Kan dia pernah diperintahkan sama Allah Bapa kan, emang dia tujuannya untuk menyelamatkan manusia kan bang, seperti itu. Semua bangsa kan. Ya kita inilah. Benar gak bang? Apa yang salah? Tidak ada Tuhan mengajarkan menghapus dosa dengan itu. Tidak ada Tuhan mengajarkan menghapus dosa dengan mengorbankan manusia. Itu konsep yang muncul belakangan, yang dijual ke Roma Yunani. Itu konsep belakangan. Tanpa penumpahan darah itu tidak ada penebusan dosa kan bang? Kata siapa? Kalau menurut doktrin. Iya, itu kan doktrin, itu dogma. Nah, itu dogma. Itu dogma. Di Yahudi itu penumpahan darah hewan untuk penebus dosa. Di Kristen penumpahan darah manusia untuk dosa. Nah, penumpahan darah dengan mengorbankan darah manusia atau darah Tuhan, itu ilmunya dari mana? Kan tidak pernah diajarkan itu. Itu kayak apa namanya? Yang waktu makan itu bang, makan roti sama anggur kan itu darah. Ibaratkan kayak darah Yesus sama tubuhnya yang diserahkan Ya, kepada itu Allah. Iya, itu kan cerita yang muncul belakangan. Semua itu muncul belakangan. Diedit semuanya tuh. Inilah darahku, inilah dagingku. Kan? Untuk apa Yesus berbicara kayak begitu? Sementara di dalam Yeremia 1 nomor 2, perintahkanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, hendaklah dia mempersembahkan dari hewan ternak, kambing, lembu. Gak ada manusia. Gimana dong? Di mana perintahnya untuk menghapuskan dosa menggunakan darah manusia itu, di mana perintahnya? Kalau di Alkitab sih ya nggak ada sih bang, cuma kalau dari apa namanya khotbah ya seperti itu sih untuk penghapusan dosa. Datanglah Mesias juru selamat, itu Yesus. Nah, itu kan tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Artinya ada kekuatan yang masuk kemudian di dalam pengajaran Yesus yang mengajarkan sesuatu yang tidak berasal dari Yesus. Inilah yang kita bahas tadi, si pembinasa keji ini. Dia akan menyesatkan manusia lebih kejam lagi. Makanya Yesus mengatakan, apabila si pembinasa keji itu datang di dalam Matius 24, maka dia akan menyesatkan banyak manusia. Pembinasa keji inilah yang kemudian yang berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji inilah yang kemudian mengganti hukum-hukum. Kan dikatakan dalam Matius 25, data nomor 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, pembinasa keji ini kemudian mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, dan mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara, di dalam bilik rahasia. Nah, inilah si Paulus yang mengajarkan dengan berbagai macam teori bahwa dengan matinya Yesus dosa manusia dihapuskan. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Tapi kenapa Paulus bisa dipakai sama Yesus ya bang untuk menunjukkan Injil dan kebaikannya? Inilah yang kita cari tadi. Siapa yang datang kepada Paulus ketika dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini yang sedang kita cari. Dari mana kemudian alasannya sampai kita bisa tahu bahwa yang mengaku akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya itu?
Dari mana bisa kita tahu bahwa itu betul-betul Yesus? Bukankah Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua nanti di akhir zaman? Lalu yang datang mengaku sebagai Yesus pada saat Paulus ke Damsyik ini siapa? Karena dari sanalah awalnya munculnya ajaran yang berbeda dengan ajaran para nabi. Yang datang siapa tuh bang waktu berjumpai Paulus? Bukannya Yesus itu bang? Yang datang Ya, cahaya mari itu. kita buktikan bagaimana Yang pergi caranya ke- Damsyik. Bagaimana caranya kita bisa tahu Damsyik. bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus? Itu gimana caranya? Arahnya bang, kan dia sempat benar kan Saulus kenapa engkau menganiaya atau apa ya? Suara Tuhan bang. Ya, dari mana kita tahu bahwa itu suara Tuhan? Itu kan pengakuan Paulus saja. Ya iya sih, mungkin nggak semuanya kita gambarkan itu Yesus sih, tapi dia benar suara sih kalau di dalam cerita ya bang ya. Kalau saya melihatnya, Paulus ini adalah utusan iblis. Kalau saya melihatnya gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Pertama, Yesus mengatakan pembinasa keji. Yang kedua, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 16 misalnya, bagaimana kemudian Paulus di sana oleh roh jahat itu didukung pengajarannya. Di Kisah Para Rasul 16 ini, di situ iblis memproklamirkan kerasulan beliau. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, kata iblis. Artinya Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Roh jahat ini teriak, Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Roh jahat ini juga yang teriak, memberitakan kepada manusia bahwa Paulus ini adalah yang akan memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis yang meneriakkan itu. Lalu kenapa kemudian Paulus tidak mau? Alasannya apa? Kalau saya melihat Paulus ini tidak mau ketahuan kalau dia itu adalah utusan setan. Paulus tidak mau diketahui kalau dia ini didukung oleh setan. Karena di Kisah Para Rasul 16 sampai 18 ini jelas sekali iblis yang teriak itu tidak salah, karena dia mengatakan Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Harusnya Paulus bangga dong kalau dirinya diproklamirkan oleh malaikat. Tapi yang memproklamirkannya adalah setan, maka dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak mau diketahui kalau ajarannya itu didukung oleh setan. Nah, makanya saya mengatakan Paulus ini utusan setan. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bukan Yesus, tetapi roh kebenaran. Tapi faktanya Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, Yesus mengaku di data Matius 24 nomor 26 27. Di situ Yesus mengatakan bahwasanya kedatangannya yang kedua ditandai dengan adanya sinar yang akan terbit dari timur sampai barat. Itu jelas itu. Nah, sehingga saya mendapat kesimpulan bahwasanya yang datang kepada Paulus di ketika ia ke Damsyik adalah iblis, bukan Yesus.
Berarti iblis kalau menurut Bang Zuma, kalau Ya, Paulus. yes. Tapi dia kenapa dia bisa bangkitkan orang mati, Bang? Sama seperti Iya. Yesus dia. Kan mujizat. Kan sudah dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 24 nomor 24. Nabi palsu atau Mesias palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti Nabi palsu diberi mujizat kan? Nabi Tapi palsu itu bukan diberi tanda-tanda. Nah, gimana? Tapi itu bukan khusus buat orang Parisi, Bang. Yang Iya itu untuk ayat. ya itu untuk angkatan jahat. Betul, orang Parisi angkatan jahat. Makanya hanya angkatan jahat yang percaya Yesus bangkit dari kematian. Hanya angkatan jahat yang percaya bahwa Paulus itu adalah rasul. Kalau orang Yahudi nggak percaya kepada Paulus, hanya angkatan jahat dan penerusnya lah yang kemudian percaya kepada kebangkitan dari kematian dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan serta percaya Paulus itu adalah rasul. Murid-murid yang lain itu tak percaya. Seperti itu. Berarti Paulus nabi palsu. Bukan nabi palsu, dia utusan iblis. Tapi kalau di utusan iblis, kenapa dia lahirnya sama ya, Bang ya? Sama Yesus ya? Lahirnya sama. Coba Anda baca kemudian pengakuan beliau. Gitu. Ya, kita nggak tahu apakah itu betul. Sekarang begini, coba Anda lihat di dalam Galatia 1. Di sana dia mengaku bahwa dia telah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Bagaimana kemudian dipilih dari sejak dalam rahim ibu? Galatia 1 nomor 15. Dialah yang memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dia di sini siapa? Tuhan. Nah, sekarang ada dua. Dia dipilih sebagai nabi palsu atau dipilih sebagai nabi benar. Karena kalau tidak salah di Mazmur 53 di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya Tuhan memilih ya manusia dari sejak dalam rahim ibunya sebagai penyesat atau sebagai orang yang baik. Gitu, Bang. Oh gitu. Berarti Paulus itu berarti masuknya ini nabi palsu yang apa namanya, tanda jahat ya, Bang ya? Iya. Bukan tanda Yunus apa? Iya, tanda Yunus. Oh, tanda Yunus. Tapi kalau tanda Yunus itu bukannya bicara tentang ini, Bang, hari, Bang. Terkait tanda Yunus itu angkatan jahat apa angkatan baik itu maksudnya tadi Bang Zuma bilang. Aku catat tadi. Iya, angkatan jahat itu datang kepada Yesus. Angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Nah, itu tanda perut bumi, itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau ada yang percaya Yesus mati 3 hari 3 malam, itu adalah angkatan jahat. Kristen percaya, berarti Kristen angkatan jahat. Berarti kita dibohongin Paulus gitu, Bang. Gimana? Berarti kita dibohongin Paulus gitu. Itu pasti, karena tujuan iblis itu adalah menyesatkan manusia. Sekarang kalau ajaran Paulus itu adalah ajaran benar, tentu dia berasal dari keturunan yang benar. Boleh tidak kita tahu siapa nama bapaknya? Gak tahu, aku juga sampai selamat ini belum tahu nama bapaknya Paulus ya. Nah, itu dia. Sudah kita tidak tahu nama bapaknya, dia memberikan 13 buku. Bagaimana mungkin bisa dipercaya oleh orang-orang berakal, sementara orang ini tidak jelas asal-usulnya? Tiba-tiba saja mengaku bertemu dengan roh di padang gurun. Tiba-tiba saja dia melantik dirinya menjadi rasul. Tiba-tiba saja dia menulis buku dengan tangannya sendiri.
lalu mengirimnya kemana-mana dan mengatakan dia menerimanya dari Yesus. Coba Anda baca Galatia 1 tuh, Galatia 5, Galatia 1 sorry. Dia mengaku menerima firman dari Yesus. Sejak kapan Yesus datang kepada dia? Jadi saya katakan yang datang kepada dia itu adalah iblis, bukan Yesus. Karena Yesus nanti datang di akhir zaman. Kan dia sudah mengatakan, Yesus sudah mengatakan, camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang berkata, Yesus ada di padang gurun, jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Apabila ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus belum datang. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang mengajarkan dan merombak semua ajaran Tuhan. Yesus tak mungkin merombak. Kenapa? Karena Yesus pada saat hidup, dia mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu bantal. Bahkan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Nah, Paulus mengajarkan itu. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Tuhan, yaitu Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Artinya, yang dinubuatkan kemudian oleh Yesus sebagai pembinasa keji adalah Paulus. Coba kita baca ya, sebentar ya. Saya bacakan apa yang kemudian ditorehkan oleh Yesus di dalam Matius 25 nomor 15. Apa yang dikatakan? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel. Berarti Daniel yang menubuatkan akan datangnya pembinasa keji. Tanda-tandanya apa? Menentang kemudian firman yang maha tinggi. Kita lihat dalam Daniel 9:27. Raja itu akan membuat perjanjian untuk menjadi berat bagi banyak orang selama satu 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan. Nah, siapa di antara tokoh yang memberhentikan persembahan kurban hewan, menggantikannya dengan persembahan kurban anak manusia di atas salib? Itu siapa? Yang kedua, Daniel 7 nomor 25. Dia sang pembinasa keji ini akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang suci. Dia berusaha mengubah hukum. Ini siapa ini pelakunya? Pembinasa keji yang duduk di tempat kudus, yang tadinya yang nyata menentang perkataan yang maha tinggi hanya Paulus. Yang menganiaya murid-murid Yesus hanya Paulus. Yang mengubah hukum-hukum Tuhan hanya Paulus. Siapa lagi? Kita tidak bisa mencari siapa pelakunya kecuali Paulus. Daniel 12 nomor 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa, tuh, ditegakkan dewa-dewa, ditegakkan teos-teos. Teos-teos yang ditegakkan kemudian. Artinya setelah dia menghentikan korban, maka teos berjaya. Maka Yesus dikatakan jelmaan teos. Ketika teos yang berjaya berarti lari kepada agama paganisme Roma. Betul saja, agama Katolik Roma mengajarkan tentang konsep Paulus yang diajarkan kemudian. Apa kata Paulus? Siapa yang berkata mulutnya dengan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Seperti itu adanya. Jadi pembinasa keji yang dinubuatkan oleh Yesus tidak lain adalah Paulus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ditemui Paulus ketika dia ke Damsyik yang mengaku, akulah Yesus manusia yang kau aniaya? Siapa itu? Betulkah itu Yesus? Kalau betul itu adalah Yesus, tolong kasih bukti pembanding. Karena saya akan menyatakan Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman, ditandai dengan kilat menyambar dari timur ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Lalu siapa? Itulah yang masuk ke dalam diri Paulus mengajarkan kalian agama Kristen. Selamat menikmati.
Loh, kenapa dia pergi nih bocah? Nggak tanggung jawab. Tidur Ki. Bisa begitu ya? Ya kan pergilah, minimal pamit gitu loh. Waduh, nggak dapat reward dong. Dikasih